Alhamdulillah bareng. Bapak Ibu lagi masak. Indonesia bersatu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Betul tadi yang disampaikan, akhirnya setelah sekian purnama saya vakum dari dinas luar, kemudian kemarin menerima tugas dan langsung jual. Ini salah satunya saya belajar tentang Kombel atau komunitas belajar dalam sekolah. 4 hari Bu di Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya. Bu Ibu Ketua Kabupaten juga, tapi di hotel yang berbeda, di Hotel Arya ya Bu ya. Ya tidak ada foto bersama. Baik, langsung saja slide berikutnya. Lagi. Ya, saya mau berpantun dulu. Cakep ya? Ke pasar membeli terasi. Ikan panggang dibungkus kertas. Belajar dan berbagi bersama IGTKI. Pembelajaran di Sampang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tadi sudah penuh apa belum gelasnya yang diisi sama bunga Roro? Tumpah ya? Biar semangat lagi, tepuk semangat terbaru. Dulu ada tepuk semangat, kemudian ada tepuk semangat baru, sekarang yang terbaru. Tepuk semangat terbaru. Ding 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 ding, dung 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 dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, sekarang masuk. Sudah 2 kali ya, kalau 3 kali nanti dapat piring ya. Nah, di sini tujuan kegiatan ya, saya mau mensosialisasikan pentingnya peran komunitas belajar dalam sekolah. Yang diharapkan teman-teman sejawat nanti bisa memahami apa itu komunitas belajar dan bagaimana membentuknya, kemudian menjalankan komunitas belajar itu seperti apa. Next. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu. Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berdasarkan pada 3 ide besar, 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kata kuncinya tadi kemana? Kata kuncinya adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi bukan hanya guru. Kalau di sekolah ada tenaga kependidikan, baik itu TU, kepala sekolah, penjaga dan lain sebagainya. Kemudian belajar bersama dan berkolaborasi, rutin dan berkelanjutan. Jadi bukan bulan pertama
muncul, bulan berikutnya hilang. Nah, bukan seperti itu ya. Oke, next. Nah, mari kita refleksikan. Saya yakin di lembaga ibu-ibu semua sudah membentuk komunitas belajar. Betul apa betul? Nah, 3 ide besar dan 5 dimensi, kemudian nanti 3 langkah membentuk komber. Jadi komber dalam sekolah ada rumusnya, ibu-ibu. 3, 5, 3. Apa rumusnya? 3, 5, 3. 3 ide besar, 5 dimensi, dan 3 langkah membentuk komunitas belajar. Yang pertama, 3 ide besar. 1, fokus pada pembelajaran. Di sini kita dituntut untuk menjawab 4 pertanyaan kritis. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Bagaimana cara menjawabnya? Pendidik dan tenaga kependidikan berkolaborasi untuk menentukan contoh, topik atau tema yang akan dibahas selama 1 tahun di awal tahun ajaran baru. Pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid itu sudah belajar? Dari mana kita tahu? Kalau murid kita itu sudah belajar, kan ada yang rajin masuk sekolah, ada yang kadang sakit, kadang izin. Terus bagaimana kita tahu kalau mereka itu sudah belajar? Nah, kemampuan anak itu dilihat dari mana? Nah, dari berbagai asesmen yang kita lakukan. Asesmen formatif, diantaranya apa kalau di TK? Ada penilaian hasil karya, catatan anekdot, kemudian foto berseri, dan checklist. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak mau belajar? Apa dipanggil atau diberi hukuman? Apa yang harus dilakukan, Ibu? Betul, kita cari tahu akar permasalahannya, kenapa dia tidak mau belajar. Apa jangan-jangan dia bosan karena kita mengajarnya begitu saja? Berarti guru harus melakukan refleksi diri supaya bisa bervariasi dalam memberikan model dan metode serta media pembelajaran yang sesuai untuk anak. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana kita memperkaya murid yang sudah mahir? Kan biasanya di kelas itu ada yang anaknya sangat aktif, kemudian setiap kita tanya itu pasti dia menjawab, rajin berpendapat. Apa yang kita lakukan? Jadi dia kecerdasannya itu melebihi teman-teman seusianya. Apa yang harus kita lakukan? Betul, yang disampaikan oleh Bu Muslimah, kita bisa meningkatkan tantangan, kemudian juga melakukan pembelajaran pengayaan. Ya, memberikan pengayaan. Kalau teman-teman yang lain diberi tugas, misalnya mengenal angka 1 sampai 10 saja, dia bisa ditambah sampai 15 atau sampai 20. Oke, itu sudah yang pertama, fokus pada pembelajaran dengan menjawab 4 pertanyaan kritis. Selanjutnya, ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Keberhasilan pendidikan di lembaga itu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, melainkan seluruh warga sekolah, baik guru, kemudian kepala sekolah, dan TU atau tenaga kependidikan lainnya. Di sini tidak boleh jalan sendiri-sendiri, ibu-ibu. Harus ada kolaborasi. Karena semuanya itu mau bersama-sama memajukan lembaga. Kemudian yang terakhir adalah berorientasi pada hasil. Nah, titik beratnya di nomor 3 ini, berorientasi pada hasil belajar murid. Jadi setiap kita pertemuan komunitas belajar itu ada 4 hal yang dilakukan. Pertama, melakukan refleksi awal. Jadi nanti tidak timbul konflik antara kepala sekolah dan guru. Nah, itu pentingnya kita membangun hubungan dan struktur yang baik di lembaga. Oke, 5 dimensi sudah selesai. Lanjut ke rumus berikutnya. 3 langkah mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, membentuk tim kecil. Tim kecil ini terdiri dari siapa? Guru,
Siapa lagi? Kepala sekolah dan orang tua perlu dilibatkan dalam komunitas belajar. Boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sip. Dan terakhir, pesan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Yang rumit disederhanakan, yang sederhana dilakukan. Coba bersama-sama kita komitmen. Yang rumit disederhanakan, yang sederhana dilakukan. Ikuti apa yang disampaikan oleh Bu Nurul, mungkin saya akan kembali menghidupkan kembali TK saya. Terus perasaan selama mengikuti pengimbasan ini sangat senang dan bangga sekali karena saya dapat menambah wawasan saya tentang kombel. Dan pembelajaran yang saya dapat merencanakan visi yang ada di sekolah saya. Penerapannya hasil dari pengimbasan ini nantinya akan saya lakukan di sekolah saya, menghidupkan kembali kombel di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.